ketika melakukan login ke akun SSCSN dan juga tidak ada kesempatan untuk melakukan turun prioritas. Maka di sini juga diberikan sebuah perhatian penting ya, yaitu untuk teman-teman untuk tenaga kependidikan sisa non ASN yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022. Kemudian ada dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Ini secara spesifik ya, yaitu pada bagian ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi sebuah kabar gembira, yaitu 3 kebijakan pemerintah untuk penuntasan honorer tahun 2023 dengan arah kebijakan pengadaan ASN yang terbaru nanti akan diadakan, yaitu seleksi P3K tenaga kesehatan untuk penuntasannya bagaimana, kemudian juga untuk P3K guru, kemudian untuk P3K teknis, kemudian termasuk juga tenaga kependidikan dan juga CPNS tahun 2023. Nah, telah terjadi kesepakatan antara BKN, kemudian dari PAN-RB, kemudian Kementerian Kesehatan, dari Kemdikbudristek, serta dari Kementerian Keuangan. Dan merupakan kabar gembira bagi teman-teman P1, P2, P3, dan juga P4 yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Dengan skema pengangkatan honorer menjadi ASN yang terbaru ini, saya yakin nanti banyak sekali teman-teman yang akan terakomodir dan diangkat menjadi ASN di tahun 2023, yang mana di sini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Yang pertama, ini adalah merupakan format dari Kemdikbudristek teman pada saat rakor, yaitu terkait tentang kebutuhan guru ASN di tahun 2023. Ya, memang pada dasarnya dari Kemdikbudristek sendiri menyadari bahwa telah terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan juga formasi yang diusulkan oleh Pemda. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut nanti di tahun 2023, di sini nanti diharapkan untuk formasi yang dapat diusulkan itulah sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN P3K. Seperti yang kita ketahui, dari untuk pelamar prioritas 1 saja pada tahun 2022 ini di sini dari seluruh guru yang termasuk dalam pelamar prioritas 1 sejumlah 193.954, maka di sini ada banyak sekali yang tidak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran pada seleksi tahun 2022, termasuk juga dari teman-teman guru sekolah swasta yang mana ternyata di sana tidak mendapatkan penempatan ketika melakukan login ke akun SSCSN dan juga tidak ada kesempatan untuk melakukan turun prioritas. Dan nanti dijanjikan akan dituntaskan nanti di tahun 2023, dan data kelulusan kita itu nanti tetap akan aman teman-teman di Panselnas. Setelahnya juga setelah dipetakan untuk kebutuhan di tahun 2023, maka di sini selain dimanfaatkan untuk nantinya menuntaskan teman-teman guru honorer yang sudah masuk P1 yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dalam tahap resume, maka di sini juga diberikan sebuah perhatian penting ya, yaitu untuk teman-teman untuk tenaga kependidikan, sehingga di sini nanti untuk teman-teman tendik ini akan bisa berpeluang untuk bisa ikut dalam seleksi P3K 2023 nanti. Salah satu hal penyebab teman-teman tidak bisa mendapatkan formasi sehingga bisa terjadi sisa, inilah dikarenakan ijazahnya itu tidak linear teman. Nah, di sini ada himbauan juga dari pusat bahwa Pemda ini harus memastikan para guru itu mengajar linear ya, dengan kualifikasi pendidikan dan atau serdiknya. Nah, di sini akan didorong yaitu kepemilikan kualifikasi pendidikan yang linear ini melalui beasiswa akademik teman-teman. Kalau misalkan kita melihat untuk kebutuhan guru ASN antara tahun 2023 sampai 2030, maka di sini tentunya untuk peluang ini masih sangat besar sekali ya. Nah, mendasar dari hal tersebut, maka di sini dari Kemdikbudristek ini pada tahun 2023 ini Kemdikbudristek telah menghitung untuk kebutuhan guru ini sebesar 662.919 guru P3K. Ya, disampaikan bahwa kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru 100% kebutuhan, anggaran gaji dan juga tunjangan ini melekat pada guru P3K yang telah menjadi bagian dari transfer daerah.
Nah, selanjutnya di sini diberikan opsi yang tentunya sangat menguntungkan ya bagi teman-teman guru honorer. Ya, mana di sini untuk opsi yang pertama ini adalah nanti akan dilakukan kebijakan ini, yaitu jika pemerintah daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat itu nanti akan melengkapi jumlah formasi guru P3K-nya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan dari Pemda ternyata nggak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan dari Kemdikbudristek, maka nanti akan langsung dihandle ya dari pusat seperti itu. Dan yang kedua yaitu terkait tentang Undang-Undang APBN, Undang-Undang untuk Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara, dan juga Peraturan Menteri Keuangan ini sudah mengatur yaitu anggaran gaji dan juga tunjangan yang melekat bagi P3K. Ini tidak bisa digunakan untuk hal lainnya, teman-teman. Kemudian untuk dana alokasi umum untuk gaji P3K itu ditransfer setelah pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang nantinya itu akan diangkat. Seperti gayung bersambut, maka di sini disampaikan juga dari Kementerian Keuangan ya. Ya, maka di sini dari Kementerian Keuangan ini sudah langsung yaitu dialokasikan, yaitu dari dana alokasi umum. Di sini adalah ada dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Ini secara spesifik ya, yaitu pada bagian ini, yaitu di sini ada penggajian formasi P3K. Nah, untuk penggajian formasi P3K, maka di sini dalam RUU APBN di tahun 2023 dari Kementerian Keuangan, kemudian untuk penyesuaiannya, maka di sini sudah disediakan ya, teman. Ya, mana di sini kalau misalkan kita melihat ini adalah hitungannya ini dalam triliun. Sehingga dengan kebijakan ini kita tentunya nanti bisa diangkat semua ya untuk menjadi ASN P3K di tahun 2023 nanti. Jadi bagi teman-teman yang di tahun 2022 di sini entah itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum, ya mana di sini kita atau mungkin nanti nggak lolos ya ketika seleksi atau kalah perankingan, atau mungkin juga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasi di daerah kita ini ternyata sudah habis. Semoga nanti kita bisa menjadi rezekinya ya di tahun 2023 nanti. Nah, selanjutnya untuk arah kebijakan inilah dari Pan-RB ya, teman. Nah, di Pan-RB ini adalah untuk arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023. Ini adalah sama halnya dengan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu yang pertama ini tetap berfokus pada pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar yaitu yang pertama dari guru dan juga tenaga kesehatan, tentunya dengan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan masalah non-ASN. Sehingga bagi teman-teman yang termasuk kemarin masuk dalam database pendataan, tentunya nanti akan terkena ya dalam sasaran untuk penuntasan ASN P3K ini. Nah, tentunya nanti akan dilihat dari kualifikasi akademik kita, kemudian disesuaikan dengan jabatan formasi yang dibuka pada daerah kita. Nah, dilihat dari kualifikasi akademik, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya, itu kita akan bisa melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan juga data scientist ya secara terukur. Kemudian di bagian ketiga tetap melakukan perekrutan CPNS namun dengan cara yang sangat selektif, teman. Ada juga nanti untuk penerimaan CPNS. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin yaitu rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah masuk dalam SPBE ya, yaitu transformasi digital, memungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mesin tentunya nanti juga nggak akan dibuka ya untuk nanti seleksi dalam jabatan atau analisis jabatan untuk entah itu CPNS maupun juga P3K. Selanjutnya untuk penjadwalannya sendiri ini adalah dari estimasi seleksi di tahun 2023. Yang pertama yaitu untuk estimasi awal tahun 2023 ini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi P3K tenaga teknis ya tahun 2022 ini. Nah, bagi teman-teman yang saat ini ingin mendaftar di P3K tenaga teknis, tentunya nanti akan dilakukan pada awal tahun 2023. Ini sesuai dengan informasi terbaru yang kita dapatkan dari BKN juga. Nah, kemudian untuk estimasi nanti mulai Mei sampai Juni 2022 adalah pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan ini nanti masuknya ke CPNS, teman. Jadi untuk CPNS kayaknya di tahun 2023 nanti
itu juga masih sebatas dibuka untuk sekolah kedinasan. Kemudian di sini apabila diadakan di tahun 2023 ini nanti pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 ini nanti akan membuka untuk CPNS dan atau P3K. Artinya nanti selain sekolah kedinasan ini nanti juga akan dibuka untuk jabatan CPNS ya, selain P3K. Sehingga nanti kita bisa memiliki opsi apakah kita itu mendaftar P3K ataukah juga mendaftar untuk CPNS. Kemudian terkait tentang untuk pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 dan juga usulan kebutuhan tahun 2023. Nah, untuk gambaran skema pemenuhan dengan mengunci dana alokasi khusus atau DAK teman, yaitu ketersediaan nakes yang ada di puskesmas. Komponen yang dikunci berdasarkan kegiatan menjadi tanggung jawab tiap-tiap jenis nakes, misalkan tenaga gizi, kemudian kesehatan lingkungan dan juga ATLM. Strategi pemenuhan untuk demen dokter, kemudian dokter gigi, dokter spesialis dan juga tenaga kesehatan lain dilakukan di puskesmas dan juga RSUD. Terdiri dari 3 jangka, yaitu pendek, menengah dan juga jangka panjang. Jika dari hasil pendataan tenaga non ASN untuk tenaga kesehatan ini adalah diambil cut off dari 14 November 2022, maka di sini dari total nakes non ASN yang sudah terdata dan juga dari formasi tahun 2022 ini masih terjadi banyak sekali gap kebutuhan yang terjadi ya. Kebutuhan tenaga kesehatan ini hanya kurang dari 52% dari nakes non ASN yang sudah bekerja saat ini. Data statistik untuk tenaga non ASN dengan formasi P3K Pemda tahun 2022 per provinsi. Jadi perkiraan kebutuhan untuk tenaga kesehatan antara tahun 2023 sampai tahun 2027. Yang mana di sini untuk kebutuhan formasi 2023 ini menghitung sisa non ASN yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022, namun tidak termasuk dalam tenaga teknis ya. Yang dimaksud dengan teknis adalah administrasi dan juga peranata komputer. Kemudian kebutuhan formasi 2023 sampai 2027 ini telah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi atrisi dan juga pertumbuhan vaskes dan juga beban layanan. Formasi yang tidak diusulkan oleh Pemda akan diusulkan oleh Kementerian Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan minimal. Jadi ini sama halnya dengan Kemdikbudristek teman. Jadi nanti akan diambil alih oleh pusat ya, manakala dari Pemda itu tidak memenuhi kebutuhannya, artinya tidak menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan dari pusat. Kemudian untuk Kementerian Keuangan ini telah menetapkan untuk anggaran dana alokasi umum atau DAO inilah untuk tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ini tentunya akan lebih besar lagi teman-teman. Jadi kabar gembira juga bagi teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga kesehatan non ASN. Kemudian rekrutmen yang tidak mencukupi melalui anggaran DAO akan dijadikan beban APBN, yaitu di luar DAO. Selanjutnya dari Kemenkes sendiri itu juga memberikan sebuah rekomendasi kebijakan pengadaan P3K di tahun 2023 nanti, yaitu di sini yang pertama yaitu prioritas pengadaan P3K untuk nakes tahun 2023. Ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan nakes dengan jenis spesialis dan juga tenaga yang prioritas ya sesuai dengan RPJMN. Kemudian lokasi penempatan itu dilakukan pada fasilitas kesehatan dengan kondisi kosong ya dan kurang untuk mencapai standar ketenagaan minimal. Kemudian penempatan dilakukan dengan hasil analisis beban kerja atau ABK. Kemudian seleksi P3K tenaga kesehatan dilakukan secara terbuka ya untuk tenaga kesehatan yang sulit dipenuhi melalui formasi ASN, misalkan dokter spesialis, kemudian dokter dan juga dokter gigi. Pengangkatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan secara berkeadilan dan juga berimbang. Oke, sobat semuanya, demikian informasi ini ya. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan dan juga kabar gembira bagi teman-teman semua honorer, baik itu guru, teknik maupun juga tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.